Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lydia, Bu. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak di sini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa puji dan syukur pasti kita harus panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat diberi nikmat Islam, kemudian diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini bertujuan untuk melakukan diseminasi budaya positif yang telah Nuria lakukan di lingkungan SMA Negeri 4 Kota Cimahi dengan tuntutan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Ima selaku perwakilan dari manajemen, kemudian adanya pematerian diseminasi, yang ketiganya adalah diskusi tanya jawab, dan yang keempatnya adalah penutup. Untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita membaca basmalah saja bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini membawa manfaat, kemudian semoga acara ini bisa memberikan berkah dan ilmu untuk kita semua. Selanjutnya adalah adanya sambutan dari Ibu Imas selaku perwakilan dari manajemen sekolah. Kepadanya dipersilahkan. Ibu mohon maaf masih di mute. Pak Lydia. Oh, oh, keren, keren, beres, oke, sombong, keren, sarwa, keren, beres, Bang, lumayan gini dari pagar, di gazebo, ayah burita teh, burita, pami burika, ya, Ada suaranya, Bu? Iya, sekarang ada, Bu. Iya, siap. Izin mengulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat perkenan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bisa bertemu bertatap maya, walaupun tidak bertatap langsung, namun tidak mengurangi rasa semangat dan hikmat kita semua. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan pada panutan alam Nabi Muhammad SAW. Rekan-rekan ibu dan bapak guru yang hebat, alhamdulillah saya diperkenankan diizin berbicara. Mohon maaf bukan sambutan ya. Ini mungkin lebih ke apa ya, ke prakata saja. Sambutan terkesannya mungkin saya kurang cocok ya. Ini hanya sekedar limpahan, curahan, rasa bahagia dan rasa bangga. Lebih ke arah situ ya. Teman-teman yang berbahagia, ibu bapak guru yang hebat, terima kasih sebelumnya pada teman-teman semua yang sudah berkenan meluangkan waktu hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk Ibu Nuria yang telah berkenan memberikan kesempatan pada saya mewakili manajemen untuk sedikit sepatah kata dua kata untuk berbicara. Baik, Bapak dan Ibu, dalam kesempatan kali ini kalau menyimak dari judul diseminasi budaya positif ya, mudah-mudahan apa yang direncanakan dalam kegiatan perbincangan kali ini ada hikmah dan manfaatnya. Nah, jauh lebih dari itu, mudah-mudahan bisa diimplementasikan bagi Bapak Ibu pribadi secara khusus dan umumnya diterapkan pada kalangan warga sekolah, dan kita tekankan lagi terutama kepada para siswa. Bapak dan Ibu guru hebat, kami berharap dengan adanya kegiatan kali ini bukan hanya sekedar berbagi, namun juga Bapak dan Ibu lebih dari itu bisa menggali ilmu ya, karena kita sebagai pembelajar sepanjang hayat
Oleh karena itu, siapapun nanti yang berbicara, kemudian siapapun yang memberikan tanggapan, itu adalah ilmu yang sangat besar artinya. Bapak dan Ibu, hanya itu saja sepatah dua patah kata yang bisa disampaikan dari saya sebagai perwakilan dari pihak manajemen. Semoga Bapak dan Ibu bisa tetap bersemangat di siang hari yang penuh energi karena sudah diisi amunisi sepertinya. Jadi insya Allah sudah full, tinggal menahan saja, menahan reaksi dari fullnya. Tetap bersemangat, tetap tersenyum dan bahagia. Ikuti apapun kegiatannya, kemudian kita saling diskusi, berbagi, dan nanti bisa berbagi praktik baik juga ke teman-teman yang lainnya. Tidak hanya Ibu Nuria, mudah-mudahan ada Ibu Nuria yang lainnya yang muncul, yang bisa berpartisipasi untuk lebih meningkatkan prestasi, baik secara individu maupun secara kolega di lingkungan sekolah. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Imas yang telah memberikan prakata dan semangat yang luar biasa untuk kita bersama di sini menimba ilmu, mencari kebermanfaatan. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya adalah kegiatan pematerian diseminasi budaya positif oleh saya, Nuria Latifatul Ulum. Sebelumnya saya Nuria di sini ingin berbagi, semoga apa yang Nuria bagikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan hmm, kebarokahan lah gitu ya, supaya kita berkumpul bersama di sini untuk menimba ilmu bersama. Izin share screen ya Ibu dan Bapak. Apakah sudah terlihat? Oke, baik. Sudah ya Ibu Bapak ya. Nah, di sini Nuria memperoleh ya berawal dari tugas sebenarnya. Berawal dari tugas karena Nuria sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Salah satunya adalah adanya tugas mengenai diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah tempat saya bekerja yaitu di SMA Negeri 4 Cimahi. Sebelumnya kita akan apa saja sih yang akan kita pelajari, bukan pelajari ya, yang akan kita diskusikan hari ini. Yang pertama adalah mengenai disiplin positif itu apa. Kemudian nilai kebijakan universal, kemudian adanya hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Budaya positif yang diterapkan di sekolah akan menumbuh kembangkan karakter dari nilai-nilai keseharian yang akan dijadikan rekam jejak sejarah dalam kisah perjalanan anak ketika menjadi pelajar di sekolah. Kita akan membahas mengenai disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Kemudian ada juga nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Di antaranya adalah nilai keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Di sini ada penerapan disiplin positif dari nilai-nilai kebijakan di sekolah. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah ya semua kabarnya hari ini baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu
kembali di kelas 10.8 di hari Senin di materi fisika pelajaran. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau melakukan presensi dulu ke siapa yang hadir dan tidak hadir. Yang hadir silahkan mengacungkan tangannya ya. Anita hadir. Kemudian Anissa Bintang. Dea. Gendis 1. Jasmine. Oke, baik, itu mungkin Selanjutnya, silahkan kalian perhatikan. mungkin itu adalah sedikit penerapan disiplin positif untuk menerapkan sikap religius. Di antaranya adalah berdoa sebelum dan sesudah memulai pembelajaran. Kemudian yang sudah biasa dilakukan oleh ibu dan bapak di sekolah yaitu adanya kegiatan sapa siswa di pagi hari. Itu merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan disiplin positif, kemudian timbul rasa dihargai dari siswa sehingga muncullah di situ nilai-nilai kebajikan di sekolah. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai motivasi. Sadar atau tidak sadar. Motivasi intrinsik adalah motif ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar, misalnya hukuman dan penghargaan. Kemudian, berdasarkan pendapat dari Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku motivasi. Jadi 3 motivasi adanya motivasi itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak kalau misalnya kita ancam, sok kalau misalnya kalian datangnya terlambat nanti akan dihukum. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu mungkin motivasi yang eh, di diperoleh siswa karena siswa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada juga motivasi lain yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti yang mungkin biasa kita lakukan ya Bapak Ibu kalau misalnya ada siswa yang berhasil mendapatkan apa namanya nilai yang besar gitu ya. Jadi kita beri hadiah, misalnya kasih beng-beng dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang sebenarnya diharapkan. Jadi munculnya motivasi dari dalam diri siswa sendiri untuk menjadi lebih baik. Bukan karena adanya hukuman, bukan karena adanya penghargaan. Namun untuk memunculkan motivasi itu perlu dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah. Baik, kemudian selanjutnya adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya, hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Tujuan utama hukuman adalah untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan yang mungkin
tidak menyenangkan bagi siswa. Mungkin hukuman lebih bersifat satu arah. Jadi misalnya saya karena ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, saya menghukum tidak boleh masuk kelas. Kemudian kalau misalnya di sini konsekuensi adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Misalnya, jika seorang siswa tidak menyelesaikan tugasnya, konsekuensi logisnya adalah dia tidak siap untuk ujian atau tidak mendapatkan nilai yang baik. Namun, sifat konsekuensi itu biasanya sudah ada perjanjian di awal. Jadi, kedua belah pihak sudah mengetahui, baik kita sebagai guru maupun siswa. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab, serta mendorong siswa untuk membuat amends atau memperbaiki situasi. Ya, selanjutnya adalah di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau misalnya hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau misalnya untuk konsekuensi sebagai salah satu bentuk disiplin, sesuatu harus terjadi. Kemudian ada juga disiplin sebagai restitusi adalah merupakan pilihan. Kemudian kalau hukuman sifatnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau misalnya restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian dilihat dari segi korban, kalau misalnya dihukum tuh korban mendapatkan keadilan. Kalau misalnya di konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau misalnya di restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian di dalam hukuman, murid atau anak yang tersakiti, kalau misalnya di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, dan di restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Di dalam hukuman, adanya perilaku pasif agresifnya meningkat. Kemudian kalau misalnya konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Di restitusi, masalah itu sebenarnya terpecahkan. Di sini ada ketika identitas gagal dan negatif yang biasa dilakukan oleh penghukum, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Jadi bersifat ancaman-ancaman. Kemudian kalau misalnya di konsekuensi, di sini lebih ke penegasan, namun hampir mirip dengan mengancam gitu. Lakukan apa yang saya katakan. Sementara di restitusi, sebenarnya ini memberikan dampak yang positif nantinya kepada siswa karena apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi kita memberikan lagi kepada siswa apa sih yang mereka inginkan gitu. Sehingga nantinya diharapkan muncul keinginan dari diri siswa dari dalam dirinya untuk memperbaiki diri. Ya, selanjutnya adalah reward adalah suatu bentuk penghargaan atau imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik melalui suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsi atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan. Nah, di sini ada pernyataan yang agak menggelitik untuk saya. Jadi di sini adalah dihukum oleh penghargaan. Ternyata dengan kita memberikan penghargaan kepada siswa, itu tidak berarti selalu baik, namun sebenarnya siswa sedang dihukum oleh adanya penghargaan. Di sini ada penjelasan, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya kalau kita tidak memberikan penghargaan. Jadi di sini memang hukuman dan penghargaan itu berada di level yang sama sebenarnya, kurang memberikan dampak yang baik kepada siswa. Nah, sekarang kita lanjut kembali ke pemahaman mengenai keyakinan kelas.
Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Seperti yang sudah kita laksanakan bersama. Ada. Apakah sudah terdengar? Cek, cek, cek. Sudah terdengar suara saya? Oh Sudah, ya, siap. Teh. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Oke, selanjutnya adalah yang tadi kan membuat keyakinan menjadi kalimat yang positif. Jadi sebisa cek, cek. Kalau sekarang terdengar, oke, siap. Berarti gini aja ya, nggak pakai headset kayaknya.
Kayak di sini ada dokumentasi ketika pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas di 10.5. Jadi setiap siswa setelah menuliskan keyakinannya menuliskan pada kertas post-it, kemudian ditempelkan pada kertas plano. Ya, selanjutnya ya. Sehingga di sini kita memperoleh kesepakatan kelas dari 10.5. Dengan nilai-nilai kebajikannya ada 3. Yang pertama adalah menjaga kebersamaan kelas, yang keduanya adalah amanah, yang ketiganya adalah saling menghormati. Namun di sini ada kekurangan karena masih ada kata tidak. Sehingga nanti mungkin bisa direvisi untuk selanjutnya dengan menghilangkan kata tidak dan jangan. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya ketika seorang manusia itu bisa melakukan tindakan yang kurang baik, mungkin saja dia memiliki kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Di sini ada kebutuhan dasar itu, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup seperti yang kita ketahui, pasti yang namanya manusia butuh sandang, pangan, papan, ya. Itu yang sudah pasti dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum, kebutuhan untuk memiliki tempat tinggal dan lain-lain. Ternyata selain sandang, pangan, dan papan, di sini ada kebutuhan lain, yaitu adanya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Jadi ketika baik itu siswa ataupun rekan kita ataupun siapapun, ketika siswa merasa dia itu tidak dicintai, maka mungkin nanti akan timbul adanya perilaku-perilaku negatif atau perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa. Sehingga kita sebagai guru eh, mungkin kalau misalnya berkewajiban lebih susah, ya, akan lebih baik jika bisa mengakomodasi gitu. Bagaimana kita bisa memberikan kasih sayang kita kepada siswa, karena kita bagaimanapun juga adalah orang tua mereka di sekolah. Kemudian di sini adanya juga kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Jadi kita pun siswa pun mereka tuh memiliki kemampuan yang kita tuh sebenarnya nggak tahu. Tapi sekecil apapun itu, sekecil apapun kemampuan yang siswa miliki, kita harus mengapresiasinya gitu. Karena dengan adanya apresiasi dari kita, maka akan meminimalisir terjadinya penyimpangan perilaku dari siswa. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Misalnya, tidak setiap siswa bisa konsentrasi ketika keadaan hening. Mungkin dia butuh lagu untuk memenuhi kebutuhan dia atau gaya belajarnya dia yang auditori. Sebenarnya itu tidak salah, namun takutnya mengganggu kepada orang lain, akan lebih baik jika misalnya menggunakan headset, kemudian tidak menyetel lagunya dalam keras-keras mengganggu sekitarnya, yaitu mungkin bisa menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan dasar siswa dalam menentukan kebebasan. Kemudian ada juga kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi siswa tuh harus enjoy, yang saya pahami ya Bu. Siswa kalau bisa kita ajak untuk enjoy gitu, untuk merasa senang. Mereka tuh butuh untuk belajar nih gitu, untuk apa ya, menimba ilmu tuh dia tuh seneng gitu. Jadi bukan bukan karena dipaksa dan lain-lain, tapi dia itu membutuhkan ilmu ini untuk memenuhi kebutuhan dia akan kesenangan itu. Ketika kelima kebutuhan ini terpenuhi, insya Allah sebenarnya dalam diri siswa tidak akan bisa diminimalisir gitu perilaku menyimpangnya siswa. Ya, selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Di sini ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Bisa jadi penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Di sini yang manajer kita beri garis merah karena ini adalah posisi kontrol yang menurut Nuria itu yang terbaik yang dimiliki oleh seorang guru. Kita bahas satu persatu. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, awas ya nanti kalau misalnya kamu melakukan ini lagi dan lain sebagainya. Pokoknya yang terdengarnya ancaman. Kemudian yang kedua adalah di sini pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Biasanya ini dimiliki oleh perempuan sih, termasuk saya. Saya jujur bukan bisa, mungkin kebanyakan berada di posisi ini. Jadi ketika ada siswa yang melakukan penyimpangan, saya panggil anaknya, kemudian saya bilang, sini, kamu tahu nggak, kamu tuh mengganggu sekitar. Jadi dengan kata-kata yang pelan tapi menusuk, sebenarnya itu adalah apa ya, membuat anak tuh merasa tertekan. Jadi dia itu menyadari kesalahannya, tapi dia tuh merasa tertekan gitu. Ya, selanjutnya adalah posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan-ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Mungkin ini bukan bisa ya, banyak di merupakan kelebihan, sorry, merupakan kelebihan bagi guru-guru yang perbedaan umurnya tidak jauh dengan siswa. Jadi kadang siswa menganggap kita teman. Namun kalau saya pribadi, saya tidak bisa 100% berada di posisi sebagai teman karena tetap harus ada batasan antara guru dan juga pertemanan gitu. Kemudian di posisi guru sebagai memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya. Selanjutnya di sini adalah posisi sebagai manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, di sini selanjutnya adalah adanya penjelasan mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya di sini guru menggunakan kalimat wajar jika kamu melakukan kesalahan. Ibu pun sama memiliki kesalahan karena kita hanya manusia biasa dan lain sebagainya. Jadi untuk menstabilkan bahwa manusia pasti atau memiliki kemungkinan besar melakukan kesalahan. Kemudian adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berkaitan dengan keyakinan kelas yang awalnya kita lakukan. Misalnya di sini ada kalimat seperti keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kita menanyakan menurut siswa itu keyakinan kelas yang baik itu yang kayak gimana atau yang dia yakini baik itu yang seperti apa sebelum kita melihat tindakannya gitu, di validasi tindakan yang salah. Nah, di sini
Biasanya kalimat-kalimat yang dilontarkan itu adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dan lain sebagainya. Mungkin untuk kalimat bisa bervariasi. Yang jelas ada tiga langkah ini muncul dalam segitiga restitusi. Di sini Nuria mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi pada dua kasus. Yang pertama adalah eh, siswa tersebut pergi keluar sekolah tanpa ada izin dari wali kelas. Nah, di sini pada saat saya mendelegasikan siswa untuk mengikuti kegiatan, siswa tersebut menggantikan siswa yang didelegasikan saya wali kelas tanpa seizin saya. Padahal sudah ditawarkan gitu ya sebelumnya tuh ketika malamnya mau nggak A dan A pergi tapi A-nya tidak mau. Namun ketika esok harinya tiba-tiba langsung meminta izin kemudian langsung pergi tanpa sepengetahuan saya. Nah, dengan adanya kasus tersebut, saya melakukan segitiga restitusi sebagai berikut. Bagaimana kabarnya Nisha hari ini? Baik. Apakah Nisha tahu kenapa Nisha dipanggil oleh polisi? Mungkin ada suatu kesalahan yang Nisha lakukan. Nisha, kenapa tadi pergi keluar sekolah tanpa ada izin dari ibu? Waktu pada saat Nisha mau izin keluar itu kan tidak dibolehin oleh ibu. Jadi Nisha izin ke guru lain. Kenapa Nisha izin ke guru lain? Pasti ada alasannya kan? Kenapa? Karena saya ingin sekali berpartisipasi di kegiatan di luar sekolah itu. Ibu tahu sangat manusiawi bahwa seseorang itu melakukan kesalahan, tetapi kita harus berkeyakinan untuk bisa memperbaiki. Saya juga harus meyakini bahwa bisa memperbaiki kesalahan itu ya. Maaf ibu. Ya, apakah bisa masih dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama di kelas awal pelajaran? Masih ibu. Apa keyakinan? Kita harus melakukan komitmennya bahwasannya kita tidak boleh keluar kelas tanpa pengetahuan dari kelas. Karena tadi jawaban keluar sekolah tanpa ada izin dari ibu, apa yang akan kita lakukan? Bu menyelesaikan masalah tersebut. Saya akan memperbaiki masalah tersebut dan pada saatnya ada seperti hal ini lagi, saya akan memberitahu ibu dan meminta izin. Terima kasih ya, Cia. Sehat selalu ya. Amin. Baik, itu untuk kasus yang pertama yang saya coba selesaikan dengan menerapkan segitiga restitusi. Mau di sini saya awali dengan adanya validasi tindakan yang salah, kemudian adanya menstabilkan identitasnya siswa dengan wajar, kamu manusiawi, melakukan kesalahan. Kemudian selanjutnya ada menanyakan keyakinan kelas atau komitmen yang mereka buat di awal pembelajaran dan mereka meyakini gitu itu adalah keyakinan yang baik. Baik, selanjutnya bagaimana kabarnya nih hari ini? Ya, selanjutnya di sini adalah mungkin ini adalah kasus yang paling sering ada di kelas. Jadi selalu saja ada siswa yang mengobrol di saat guru sedang menjelaskan. Memang kalau misalnya dilihat dari itu kan konsentrasinya manusia itu hanya di 40 menit mungkin ya. Selanjutnya mungkin anak bisa teralih gitu konsentrasinya. Namun di sini untuk meminimalisir bagaimana sih supaya siswanya itu tidak sering ngobrol terus gitu saat guru sedang menjelaskan. Ya, di sini kasusnya adalah pada saat saya mengajar materi pembelajaran di depan kelas, ada seorang siswa yang duduk di belakang dan asyik mengobrol, kemudian suaranya mengganggu konsentrasi teman-temannya. Di sini juga saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi dengan peran saya sebagai manajer agar siswa itu tidak merasa terhakimi
kita langsung ngejudge dia salah tidak, tapi kita lihat dulu, kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian kita lihat dulu validasi tindakan yang dilakukan itu salah atau tidak, kemudian juga kita lakukan keyakinan kelas apa yang dia percaya. Kayaknya ada kesalahan. Aku ngobrol sama teman aku, kenapa di kantin sama di Saracen terlalu keras. Ini juga sama juga saksi tahu akan lakukan itu semua perbaiki kesalahan Kebanyakannya aku nanti bakal memperhatikan guru yang sedang berbicara, tidak mengulang lagi. hasil Maaf ya Bu. Terima kasih Bu. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih. Sekian pemaparan diseminasi budaya positif dari saya. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Izin stop share ya Ibu dan Bapak. Nah, kemudian dilanjutkan dengan adanya sesi diskusi dan tanya jawab. Atau mungkin ada Ibu dan Bapak di sini yang ingin memberikan umpan balik atau tanggapan berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan. Dipersilahkan. Bu Nuria, izin Ya, bertanya. iya, terima kasih Bu Citra. Ada apa? Berkaitan dengan segitiga restitusi, kalau itu kira-kira dalam penerapannya boleh nggak sih nggak berurutan gitu? Jadi misalkan restitusi dulu atau ya jadi nggak berurutan gitu saat diterapkan atau memang itu udah pakemnya harus dilakukan secara berurutan. Kira-kira bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Citra. Jadi dalam penerapannya untuk segitiga restitusi Ibu dan Bapak bisa dilakukan dengan langkah yang tidak berurutan. Tadi kan langkahnya ada 3 ya Ibu dan Bapak. Ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Itu dapat dilakukan secara tidak berurutan. Misalnya kayak yang tadi saya lakukan juga kan validasi dulu tindakan yang salah pada siswa, kemudian melanjutkan dengan menstabilkan identitas, baru menanyakan keyakinan. Jadi yang penting ketiga langkah itu muncul, kalau tidak berurutan mah tidak apa-apa begitu. Bagaimana Ibu Citra? Apakah sudah jelas? Baik Bu, sudah jelas ya. Berarti nanti saat saya menerapkan di kelas saya khususnya berarti memang bisa tidak harus berurutan gitu sesuai dengan kondisi masing-masing. Terima kasih Bu Nuria. Iya, sama-sama Ibu Citra. Selanjutnya, apakah ada yang mau berbagi mungkin di sini keadaan di sekolahnya seperti apa? Bukan di sekolah, keadaan di kelasnya seperti apa yang bisa kita pecahkan mungkin di sini bersama-sama gitu, seperti apa gitu. Atau ada yang bertanya lagi, dipersilakan. Mohon maaf ya Ibu dan Bapak karena waktunya sampai 1 jam.
Jadi, kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Kalau misalnya enggak juga, mungkin Nuria akan menceritakan lagi apa yang Nuria dapatkan, gitu. Sambil menunggu mungkin ya, Ibu dan Bapak. Jadi sebenarnya ketika Nuria harus melakukan disiplin positif, kemudian Bu Nuria, izin ya, interupsi. Ini ada ya, rekan saya, Bu Eni, akan membagikan sedikit kisahnya berkaitan dengan kelas mau yang di baik. wali kelas. Terima kasih Ibu Eni, silahkan. Oke, terima kasih Bu Nuria. Punten ini eh share-nya melalui akun dari Bu Citra gitu. Ya apa-apa, terima kasih sudah hadir. Hmm, Iya, tadi mendengarkan dari setengah sih sebenarnya, jadi nggak full, maafkan ya. Cuman karena diberi kesempatan untuk sharing gitu, jadi pengen sharing terkait eh, disiplin siswa ya. Oke, Iya nggak baik. sih Bu Nuria? Ya, ayo kita Iya, Bu Nuria. bareng-bareng kita diskusi di sini. Eh, Ya, eh, bukan kedisiplinannya sih Bu yang ingin saya sharing tuh, tapi lebih ke eh, apa ya namanya tuh saya berhasil gitu. Saya bisa mengatakan saya berhasil kemarin gitu tahun kemarin ya, mengondisikan siswa atau siswa yang saya kelasin tuh yang tadinya benar-benar acuh, terus yang tadinya benar-benar circle-circleannya tuh benar-benar kuat banget, bener ya gitu. iya. Gimana nih Bu Heeh. Eni? Ingin ingin em, mendengarkan bagaimana treatment yang Bu Eni lakukan mungkin untuk bisa mengubah siswa yang asalnya circle-circlean menjadi seperti yang diharapkan. Mungkin. Minta Oh iya, sharing ini ilmunya sih sebenarnya Nuria. iya sebenarnya itu menyadari ini tuh gara-gara ini pembuatan aksinya tadi PME. Bu Neria mungkin Bu Neria pernah masih mendengarnya sedikit tentang Yang yang mana hiking ya? bareng sama anak-anak itu loh. Aduh, sepertinya saya lupa. Lagi, Ayo Bu Eni. Ya, silahkan mau Bu sharing Eni, ke teman yang di-sharing lain aja ilmunya. gitu. Terkait circle-circlean. Kadang tuh eh, awalnya saya pikir gitu siswa-siswa saya itu kenapa membentuk circle itu karena ada gengsi gitu awalnya oh dia mah karena orang berpunya makanya gengsinya sama itu gitu ya yang memang dilihat dari atribut yang digunakan untuk sekolah gitu ya brand gitu-gitu gitu gitu. Ternyata pas saya ajak hiking gitu untuk ya have fun bareng-bareng sih sebenarnya waktu itu karena setelah selesai PSAE saya ajak bareng-bareng gitu biar ya refreshing gitu. Nah, Ya, tapi ternyata ada satu hal yang saya temukan dari kegiatan hiking itu yang awalnya ketika kita mau hiking mereka tuh masih mengelompok dengan kelompoknya masing-masing, tapi pas turun dari hiking minggu selanjutnya berarti setelah masuk ke lagi setelah libur itu ternyata justru circle yang tadinya terlihat menonjol ya. sekarang tidak terlihat gitu. Hmm, Jadi biasa. mau membaur terus kepo lah saya tuh ke anak-anak. Kenapa kok jarang bareng sama si itu ada salah gitu. Oh enggak ada masalah karena nggak apa-apa Bu pengen main aja sama yang lain. Sana oh gitu. Ih asa ini ya sekarang mah nggak nggak bareng-bareng sama yang itu lagi tapi masih temenan kan? Iya masih gitu. Nah pas disurvei ke beberapa anak juga ternyata bisa saya simpulkan kenapa waktu sebelum hiking saya melihat mereka cenderung berkelompok itu bukan karena gengsi, bukan karena beda kasta gitu ya. Kalau anak sekarang ngomongnya tuh beda kasta, beda circle, beda pemikiran. Tapi ternyata mereka tuh belum saling kenal. Mereka tuh belum bonding satu sama lainnya. Jadi kayak yang, ah takutlah kalau misal aku nggak main sama ini, bisa nggak diterima di kelompok yang lain, bisa nggak diterima sama yang lainnya gitu. Jadi, eh, apa ya, kadang aktivitas-aktivitas yang menurut kita
cuman hiking gitu ya, kayak yang ya udah sih cuma sekedar jalan dari bawah ke atas gitu. Tapi ternyata hiking tuh banyak sekali manfaatnya gitu. Termasuk bisa memecahkan masalah circle-circlean yang tadinya itu aku pikir kayak ini mah nggak akan bisa dipecahkan karena memang yang namanya circle-circlean, geng-gengan tuh kayak mau dimanapun pasti ada gitu. Tapi ternyata di kelas yang sebelumnya saya wali kelasin, loh bisa. Ternyata cuma sesimpel ketika hiking saya ajak mereka ngobrol, terus saling dikasih penguatan kayak tolong ya ini tuh di hutan, ingat kita tuh harus saling jaga gitu. Dan bahkan banyak karakter-karakter yang muncul yang nggak kelihatan di kelas, kayak yang tadinya di kelas cuek, yang tadinya di kelas acuh, tapi ketika mereka hiking, justru malah mereka loh yang mendominasi, justru mereka yang paling solid, justru mereka yang awas awas, oh ini capek, tunggu dulu yang di depan, dikejar yang di depan, suruh berhenti dulu, berhenti, itu temennya ada yang capek di belakang gitu, kayak wow, kalau kayaknya kalau nggak aku ajak hiking, aku nggak melihat fenomena itu gitu, jadi kayak sekecil apapun yang kita lakukan untuk anak dan memang asalnya dari hati gitu, suatu saat nanti akan kembali juga dalam bentuk hati gitu. Nah, Jadi Bapak Ibu ketika eh, melakukan kegiatan apapun bersama siswa, jangan berpikir wah ini mah hanya hal sepele ya udahlah gitu, tapi pasti akan ada hikmahnya gitu. Mungkin bukan sekarang kita ngelihatnya, tapi suatu saat nanti. Makanya itu pun saya rasakan setelah beberapa bulan mereka, berapa bulan, berapa minggu setelah hiking, kerasa gitu. Oh, bersatu geningnya. Ketika mau naik kelas 12 juga, mau dipisah, dipecah pun mereka kayak, ibu udah nyaman. Padahal di awal semester awal, mereka tuh kayak, ibu aku pengen pindah kelas, nggak nyaman di kelas ini, kayak nggak diterima. Ibu aku teh dibully wae, mentang-mentang aku teh non-muslim, roh kudus, dan sebagainya. Tapi sekarang malah justru aduh ibu pengen kelas yang dulu lagi, yang dulu mah udah nyaman dan lain sebagainya. Berarti oh berhasil gini, hanya sebatas hiking aja gitu, gitu aja. siap. Sharing Terima sedikit kasih ya. kepada Ibu Eni yang sudah berbagi ceritanya, pengalamannya mengenai bagaimana untuk membentuk disiplin positif di kelas ya, Ibu Eni ya, dengan apa ya, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang pasti dimiliki oleh seorang manusia, dan Bu Eni berhasil untuk menerapkannya pada diri siswa yang telah Bu Eni wali kelasi gitu ya. Luar biasa Bu Eni, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih, terima kasih. Mantap. Podiumnya saya berikan lagi pada Bu Citra. Aduh, waduh. Podium, Jadi podium. ternyata ya setelah kita sharing di sini mungkin eh, banyak treatment-treatment yang dilakukan oleh ibu dan bapak di sini untuk membentuk atau untuk menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan pada diri siswa itu gitu. Tidak hanya melalui eh, yang tentunya apa ya difasilitasi oleh sekolah melalui program-program sekolah, misalnya kayak pembiasaan literasi, bagaimana kita menghargai gitu ya untuk yang beragama muslim dan non muslim, kemudian dengan adanya pembiasaan sholat duha, sholat Jumat, kemudian adanya juga gerakan sekolah sehat yang senam, kemudian piket, sebenarnya itu adalah salah satu cara eh, atau program-program yang disediakan oleh sekolah untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan universal gitu. Jadi ternyata banyak sekali, dan bahkan kita tuh kadang melakukan itu tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah tindakan yang positif. Jadi kalau Nuria di sini eh, merasa bahagia berada di SMA Negeri 4 Cimahi karena dengan program-program sekolahnya yang sudah mendukung disiplin positif, nilai-nilai kebijakan universal dan lain-lain, sehingga kita memiliki tujuan yang sama seperti divisi ya. Kita ingin siswa kita tuh memiliki adab dulu. Setelah memiliki adab, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kemudian setelah itu baru gitu istilahnya mah kita kejar nih ilmunya, kecerdasannya gitu. Semoga itu bisa terlaksana, semoga itu bisa terakhir dengan bantuan dari ibu dan bapak semua yang ada di sini. Karena untuk menerapkan budaya positif tidak akan mungkin bisa terjadi jika hanya dari satu sisi. Misalnya cuman Nuri aja nih, di kelas Nuri aja kayaknya nggak akan mungkin bisa berjalan gitu. Budaya positif di sekolah kita akan dapat terlaksana kalau misalnya ada kontribusi dari ibu dan bapak semua yang ada di sini, dan saya yakin kecintaan kita pada sekolah sama
eh, keinginan kita juga untuk membentuk siswa yang memiliki karakter yang baik juga sama, sehingga ayo kita bersama-sama gitu untuk membentuk karakter siswa itu. Di sini juga Nuria mohon maaf karena bukan berarti dengan melakukan diseminasi ini Nuria sudah lebih paham, tapi di sini Nuria juga masih belajar, kemudian banyak mendapatkan ilmu dari tadi contohnya yang Bu Eni tadi, bagaimana Bu Eni bagaimana menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan di kelasnya, ternyata bisa dengan hiking, kemudian malah dengan kegiatan yang seolah sepele hiking, tapi berdampaknya sangat besar gitu, bisa membuat eh, dalam diri siswa itu muncul tanggung jawab, muncul rasa kebersamaan, kemudian toleransi dan lain sebagainya itu ternyata bisa diwujudkan dengan hiking gitu. Itu sih luar biasa, Bu Eni sungguh menginspirasi gitu. Kemudian juga terima kasih juga untuk sekolah yang memfasilitasi mungkin di setiap kelas eh, melakukan keyakinan kelas di awal pembelajaran yang sudah kita laksanakan dari tahun lalu. Meskipun Nuria belum berkecimpung gitu ya, belum mengetahui ilmunya dari guru penggerak, ternyata ada gitu ilmu-ilmu yang sudah diperoleh oleh Ibu dan Bapak guru penggerak sebelumnya yang sudah diterapkan dan sudah terlaksana di sekolah kita. Terima kasih. Mungkin untuk Nuria harus banyak belajar kepada Ibu dan Bapak di sini untuk menanamkan nilai dan budaya positif lah intinya di Semarang Cimahi ini. Kemudian eh, kalau Nuria jujur setelah apa namanya tuh mengikuti pendidikan guru penggerak ini baru tahu ternyata yang diharapkan itu adalah munculnya motivasi dari dalam diri siswanya gitu. Jadi hukuman, penghargaan itu hanyalah sebagai penambah saja, tidak sebagai faktor utama gitu. Jadi yang Nuria pahami kan kalau anak nakal ya udahlah dihukum aja gitu. Kemudian kalau misalnya anak pintar kita kasih penghargaan nih walaupun sepele, tapi ternyata itu adalah eh, salah satu bentuk yang kurang tepat karena kalau bisa memang menumbuhkan bagaimana sih siswa itu butuh untuk belajar, bagaimana sih siswa itu merasa senang gitu untuk berada di kelas dan lain sebagainya. Gitu. Eh, karena kita harus sejam ya. Ada lagi Ibu dan Bapak di sini yang mau berpartisipasi mungkin? Yang mau membagikan kisahnya atau mau mendiskusikan sesuatu? Tadi kan dimulainya jam 15.06 ya, 07. Jadi kalau misalnya memang hanya sejam, kita berakhir di 15.07. Tapi kalau misalnya ini, Nuria minta izinnya sampai 15 lebih 12 aja ya, Ibu dan Bapak. Mohon maaf ini. Kemudian yang ingin Nuria sampaikan juga di sini untuk diseminasi budaya positif adalah eh, segitiga restitusi. Oh, yang tadi Bu, kebutuhan manusia. Ternyata kebutuhan manusia itu seringkali terabaikan. Itu sih yang tadi kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan atas penguasaan, kebutuhan untuk eh, kebebasan. Jadi kalau misalnya satu itu miss, ternyata memang berdampak gitu untuk diri anak. Seperti di sekolah ya, di salah satu kelas lah ada siswa tersebut tuh dia itu tinggal tidak dengan ayahnya. Jadi ya memang keluarganya broken gitu ya. Memang dia itu menutupi kesedihan dia yang dialami itu dengan dia itu aktif, dia senang, dia tertawa di kelas. Padahal sebenarnya ketika Nuria tanya, padahal cuman bertanyanya gimana keadaannya gitu di kelas. Mama di mana? Nah, baru bertanya mama di mana aja, dia sudah diam kemudian ya sudah menitikkan air mata gitu. Di situ oh, ada yang salah nih. Ada kebutuhan dari siswa tersebut yang belum terpenuhi. Ternyata setelah ya ajak berbincang lebih dalam, ternyata memang
ada kebutuhannya, dia akan cinta dan kasih sayang yang belum terpenuhi gitu. Sehingga dia itu menutupi sebenarnya dengan dia ceria, tapi ada hal yang tetap tidak bisa teratasi gitu. Ada hal yang belum terpenuhi dan itu harus terpenuhi. Bagaimana cara memenuhinya? Meskipun kita sebagai guru tidak akan mungkin bisa memenuhi tangki cintanya anak, tapi setidaknya dengan kita bertanya gimana kabarnya, apakah sehat, apakah bahagia, mungkin itu bisa sedikit mengisi tangki cintanya anak yang kosong nih. Yang ya tidak akan mungkin bisa menggantikan orang tua, tapi dengan kita memberikan perhatian mungkin itu akan apa ya, mengisi gitu kebutuhan anak itu sehingga meminimalisir adanya tindakan yang menyimpang gitu. Kemudian seperti penguasaan. Balik lagi, anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Ketika kita menjudge siswa A, kamu mah tidak bisa nanaon gitu ya, kamu tidak bisa apa-apa, mana soal nuki itu tidak bisa. Kembali lagi kepada fitrahnya anak memiliki potensinya masing-masing yang tidak bisa kita paksakan. Seperti Nuria ngajar fisika, nggak akan mungkin siswa satu kelas suka sama fisika, dan nggak akan mungkin gitu ya, semua suka hitungan itu tidak akan mungkin. Tapi dengan cara mungkin dia berhasil mengerjakan satu soal, kemudian kita apresiasi, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu cara yang kita lakukan untuk mengisi kebutuhannya dia akan penguasaan. Jadi, oh aku diakui nih kemampuan saya sama ibu guru, saya senang. Dan dengan itu sebenarnya menambah rasa respect atau tanggung jawab, bukan tanggung jawab ya, rasa segannya siswa, rasa hormatnya siswa ke kita. Gitu. Mungkin dengan memenuhi 5 kebutuhan yang tadi, kita bisa itu gitu, kita bisa membawa siswa-siswa, kemudian kita bisa memberikan masukan kepada siswa dan lebih didengar, mungkin seperti itu. Jadi kesimpulannya hari ini adalah eh, budaya positif dapat diterapkan di lingkungan SMA 4 dengan baik jika adanya kontribusi dari setiap pihak. Kemudian apapun yang ibu dan bapak lakukan itu tuh sangat bermakna gitu untuk siswa, meskipun kecil ternyata memang ketika kita melakukannya ikhlas seperti yang tadi Bu Eni katakan, ketika kita ikhlas, ketika kita tulus, mereka akan memberikan lebih gitu, bahkan lebih dari yang kita bayangkan. Ya, sekian mungkin ya Ibu dan Bapak. Mungkin untuk di sesi akhir, Nuria minta tolong kepada Ibu dan Bapak bisa membuka dulu kameranya. Kita foto dulu bersama ya. Ibu dan Bapak bisa membuka dulu kameranya. Baik, hanya beberapa gelintir orang ya yang membuka kameranya ya. Kita hitung ya dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Siapkan pose terbaiknya. Ya. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Ibu dan Bapak semua yang hadir di sini. Nuria mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi yang telah Ibu dan Bapak berikan, atas kehadirannya melalui dunia maya ini. Semoga apa yang Nuria berikan bisa bermanfaat. Semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Dalam skala terkecil apapun, kita yakin gitu ketika kita langkah yang besar akan dimulai dengan langkah yang kecil gitu. Dari saya yang kecil ini, mari kita melangkah satu langkah untuk mendiseminasikan deh, untuk menciptakan sekolah kita menjadi lebih baik. Mungkin itu. Terima kasih Ibu dan Bapak. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semuanya. Boleh live. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Boleh live, boleh. Terima kasih. Udah ini tes? Udah. Oh ya udah Boleh tuh. live, Bu. Maaf ya, aku tadi nggak ikut foto. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bu Bunga Ya. sehat ya. Sekarang gimana Bu Bunga?
Hah? Gimana Ya, sekarang begitu. keadaannya? Gimana? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya udah satu ya. Ya, Hatur makan suku nuhun bunga. ya ilmunya Makasih. ya. Ya, makasih Bu Nuria. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih semuanya. Semangat ya, Cici. Ya, boleh. Mangga ibu-ibu hatur nuhun. Terima kasih. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih. Boleh izin stop ya.